أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. وأشهد المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Melalui mimbar ini khasib berwasiat kepada hadirin kaum muslimin sekalian, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah serta meninggalkan segala bentuk perbuatan yang dilarangnya. Saat ini bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1443 Hijriah, saudara kita yang saat ini sedang menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Mekah Al-Mukarramah. Kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang berada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah selamat dalam perjalanan pergi maupun pulang, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala haji yang mabrur dan mabrurah. Apa itu haji yang mabrur? Definisi haji yang mabrur itu terambil dari kata barra yang burur barra, yang berarti taat berbakti. Di dalam kamus bahasa Arab Al-Munawwir dikatakan ibadah haji yang diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya haji yang mabrur itu haji yang makbul. Pahalanya, rangkaian ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Definisi haji mabrur ini Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita mendapatkan haji yang mabrur, yang ini adalah hak prerogatif Allah, mau diberikan kepada siapa haji yang mabrur tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadisnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah yang satu ke umrah yang lainnya, di antara satu umrah ke umrah yang lainnya kafarat, ada kafarah kata Rasulullah, ada pelebur dosa, ada penghapus dosa di antara umrah yang satu ke umrah yang lainnya. Sedangkan haji yang mabrur kata Rasulullah, balasannya tidak lain jazaa'un illal jannah, yaitu balasan haji yang mabrur itu tidak lain hanyalah jannah atau surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berdoa kepada Allah saudara kita semoga mendapat haji yang mabrur. Ciri-ciri haji yang mabrur itu kata Rasulullah, ketika ia kembali dari tanah suci Mekah, maka ia menebar kedamaian di lingkungan sekitarnya, pada alam sekitarnya, bertindak, berlaku, berkata dengan tutur sapa yang indah, berkata yang santun, lebih peduli dengan sosial tetangganya, dan memelihara dirinya terhindar dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ulama katakan haji yang mabrur itu ada peningkatan, ada prospek peningkatan sebelum dia berangkat ibadah haji, kembali daripada ibadah haji, semakin giat ibadah kepada Allah, semakin pemurah, semakin menjadi orang yang dermawan, semakin kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin ia menjadi orang yang kuat tauhidnya kepada Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang berbau-bau kesyirikan kepada Allah, khurafat, tahayul dan lain sebagainya. Dia lebih kuatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri orang yang hajinya makbul dan mabrur.
Ada haji yang makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala namun melepaskan kewajiban saja, tetapi ada haji yang mabrur yang diganjar oleh Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, "Idza kharajal hajju hajjan bi nafaqatin thayyibatin wa wada'a rijlahu fil ardi, fanada labbaik Allahumma labbaik." Apabila kata Rasulullah, seseorang keluar untuk menunaikan ibadah haji binafaqatin thayyibah, dengan nafkah, dengan harta, dengan uang yang dia bawa yang halal, yang baik, kemudian dia meletakkan kakinya pada penadang, kemudian wada'a rijlahu fil ardi, maka dia menyerukan fanada, kemudian dia berkata mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dia ucapkan, maka kalau saudara nadahu munadin minas sama, maka penyeru dari langit itu malaikat menyeru kepadanya dengan panggilan labbaik wa sa'daik, maka panggilan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disuruh oleh Allah, kalau kenapa? Zaluka halal, bekalmu halal, warahimuka halal, dan kendaraanmu dengan cara yang halal kau dapatkan. Rasulullah, wa hajjuka mabrur ghairu ma'dzur, hajimu kata Allah Subhanahu wa taala disebut mabrur ghairu ma'dzur, maka hajimu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ketika kita menunaikan ibadah haji dengan harta yang kita dapatkan dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, yang dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan panggilan labbaik wa sa'daik, hajimu terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, kita kharaja, kita keluar kata Rasulullah SAW dengan harta yang tidak baik, dengan harta yang tidak halal, fawada'a rijlahu fil ardi fanada, maka kata Rasulullah yang menyeru labbaik Allahumma labbaik, maka dijawab oleh penyeru dari langit, nadahu munadi minas sama, penyeru dari langit itu malaikat dengan menyeru la labbaik wa la sa'daik, tidak ada panggilan bagimu, hajimu tidak diterima oleh Allah. La labbaik wa la sa'daik, hajimu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaluka haram, bekal yang kau bawa adalah haram, wa nafaqatuka haram, dan nafkah harta yang kau dapatkan juga dengan cara yang halal. Hajjuka ma'dzur ghairu mabrur, hajimu tidak bermanfaat, tidak berguna, ghairu mabrur, tidak mabrur hajimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini dikatakan, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karenanya kaum muslimin sekalian, perlu juga kita perhatikan ketika kita berangkat untuk menunaikan ibadah haji, bekal kita dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal ialah takwa. Salah satu bekal untuk menunaikan ibadah haji ialah bekal dengan cara yang kita dapatkan harta yang halal, dengan kendaraan yang halal, kemudian bekal manasik yang kita pelajari. Ketika ada manasik haji, kita harus ikuti, karena itu juga berkaitan dengan makbul dan tidaknya haji kita. Bisa saja kita sudah menjalankan ibadah haji dengan susah payah dengan harta yang kita keluarkan, tetapi haji kita mardud, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah susah payah kita, capek-capek kita, dengan isi kita, dengan tenaga kita, dengan harta kita, toh ketika kita kembali daripada tanah suci Mekah, kita tidak mendapatkan haji yang mabrur. Bahkan kita luruskan niat kita ketika kita ingin mendapatkan haji yang mabrur. Yang pertama yang harus kita perbaiki niat kita. Niat kita luruskan semata-mata ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah, mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan hendak menyempurnakan ibadah haji yang
menunaikan rukun Islam yang kelima. Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amal itu tergantung dengan niatnya dan ia akan memetik buah daripada hasil niatnya. Ketika niatnya semata-mata karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganjar dengan pahala yang sangat luar biasa, bahkan memberikan haji yang mabrur yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jannah. Jangan sampai niat kita hanya ingin status sosial, ingin dikatakan Pak Haji, ingin dikatakan riak, pamer dan lain sebagainya, hanya untuk menunjang status sosial kita. Tidak ada gunanya kita menunaikan ibadah haji, karena ibadah haji kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wa ghurratul mu'minin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka hati kita untuk senantiasa untuk mendaftarkan diri kita untuk menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah, menyempurnakan untuk Islam yang kelima, menyempurnakan ketika kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi finansial, dari segi kesehatan kita, maka kita daftarkan kita untuk menunaikan ibadah haji. Setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, toh dipanggil atau tidaknya kita oleh Allah Subhanahu wa taala pada saatnya, maka kita telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil 'allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa zid wa barik wa tafaddal wa barik bi jalalika wa tabarika ala zaini ibadik wa sati ubbadik abil qasim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala ankum bis-sahabati ajma'in. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi hablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فصلى بملائكته المسبحة بالقدس. فقال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعليهم